Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah bersedia hadir untuk mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Nah, tema webinar pada hari ini adalah mengenai salah satu produk dari Autodesk, Bapak Ibu. Itu dinamakan Fusion Operation. Apa sih itu Fusion Operation itu bekerja? Bagaimana Fusion Operation itu membantu dalam eh, pekerjaan kita, proses produksi kita. Nah, kurang lebih selama 30 sampai 45 menit ke depan saya akan jelaskan eh, fusion operation itu sendiri. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Pradana Andrea. Di sini saya selaku Technical Specialist DNM untuk produk Autodesk. Saya sendiri dari PT Senex Metrodata Indonesia, yaitu merupakan single distributor dari Autodesk. Jadi Autodesk menunjuk kita, Sinex Metrodata Indonesia, sebagai satu-satunya distributor yang ada di Indonesia. Seperti itu. Untuk di akhir sesi nanti, eh, boleh Bapak Ibu kalau ingin bertanya, bisa dipersiapkan. Dan nanti juga di akhir sesi ada sesi pengisian feedback form, boleh juga untuk dibantu mengisi sebagai penilaian untuk kita dan aktivitas apa saja yang akan kita selanjutnya nanti kita bisa infokan berdasarkan feedback form yang telah diisi. Oke. Nah, saya akan mulai untuk sesi hari ini. Nah, oke. Berikut adalah gambaran proses produksi yang berada di eh, perusahaan. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ini dinamakan sistem silo, jadi semuanya masih bekerja secara manual. Kalau bisa dilihat Bapak Ibu, di sini ada gambar telapak kaki. Di sini bahwa menandakan proses tersebut masih manual. Jadi kita perlu membawa misalkan kertas itu ke divisi satu ke divisi lainnya. Kita masih manual untuk meminta tanda tangan seperti itu. Di sini juga masih juga bekerja dengan berbagai sistem file sistem yang berbeda-beda. Di sini ada PDF, terus ada Excel, ada PowerPoint juga. Nah, sistem ini terlihat lebih rumit, namun Autodesk menawarkan solusi berupa sistem berikut. Jadi semuanya mulai dari divisi satu sampai ke customer. Di sini dicontohkan mulai dari desainer, terus ada proses CAM, desain sampai pembuatan electronic CAD, lalu beralih lagi ke proses procurement, engineering, production, electronic, dan terakhir ke customer. Semua itu masih tergabung dalam satu sistem diffusion. Jadi semuanya menyambung semua, tidak berbeda-beda file, walaupun nanti di dalam Fusion kita juga bisa membaca file PDF, file Excel, cuman semuanya masih dalam satu single environment. Nah, kelebihan dengan menggunakan solusi ini adalah data kita tercapture semua. Jadi histori datanya semua lengkap kelihatan. Jadi ketika nanti ada sebuah sidak atau sebuah eh, itu jadi kita bisa kelihatan semua, kita bisa menunjukkan data-datanya seperti itu. Saya akan melihatkan production process. Mungkin Bapak Ibu ini terlihat familiar ya. Pastinya setiap bisnis atau setiap perusahaan mempunyai uh, berbeda-beda lah kadang. Kita untuk production prosesnya biasa dimulai dari production ordernya, lalu beralih ke material, stok materialnya bagaimana, apakah aman atau tidak, lalu berlanjut ke proses operation, baik itu dari operation satu, terus operation 2, operation 3, sampai dan seterusnya. Lalu mungkin ada beberapa pertanyaan sebelum production proses ini dimulai. Yang pertama, bagaimana
proses tersebut dimulai. Lalu yang kedua, bagaimana informasi setiap produk itu dipindahkan. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita membuat sebuah part, part itu kan pasti terdiri dari beberapa operation ya. Nah, apakah setiap operation satu ke operation 2 ini informasinya selalu sama atau ada beberapa informasi dan bagaimana cara produk information itu dipindahkan di setiap operationnya seperti itu. Lalu yang terakhir, bagaimana kita bisa melacak proses produksi tersebut, how is production track. Jadi kita melacak sebuah part yang dikerjakan itu melalui apa. Nah, diharapkan dengan fusion operation ini, ketiga pertanyaan ini semuanya bisa terjawab. Oke, saya lanjut ke setelahnya. Nah, di sini ada beberapa cara kita untuk tracking production kita. Yang pertama yang biasa digunakan itu adalah menggunakan paper traveler, terus lalu dilanjutkan lagi setelah paper traveler diisi oleh operator, kita input ke spreadsheet atau Excel, dan terakhir kita juga bisa hasil itu dituliskan di papan tulis. Nah, biasanya prosesnya adalah seperti ini. Jadi ketika eh, initial digital entry, jadi kita mengisi dulu entry-nya menggunakan form, kita ketik, lalu setelah itu kita print out, lalu setelah kita print out kita akan distribusikan ke worker. Sebagai contohnya adalah seperti gambar di sebelah kanan ini. Jadi kita planning dulu nih si operator A dengan production order sekian, dia akan mengerjakan apa aja, entah itu cut, drilling, assembly, finishing, quality control. Nah, ini semuanya nanti akan tercapture di sini. Jadi nanti yang terakhir ada manual data entry. Di sini yang terakhir adalah ketika eh, sudah di-print dan didistribusikan ke pekerja, nanti si pekerja akan menulis ini secara manual. Jadi setelah diisi secara manual, nanti hasil kertas yang digambar kanan ini akan dikirimkan kembali ke bagian PIC untuk diinput lagi secara manual. Nah, ini kan sangat menyita waktu dan banyak juga tantangannya. Tantangan-tantangan terhadap itu adalah kita bisa lihat sini ke production process lagi, ke alur kerjanya. Jadi mulai dari awal sampai dengan manual data entry, kita ini bisa tracking semuanya. Nah, tantangannya adalah ketika kertas dikembalikan dan sudah diisi operator, di sini ada beberapa tantangan. Yang pertama, can be difficult to read dan error understand. Jadi di sini setiap operator mempunyai tulisan tangan yang berbeda-beda. Dan di sini membuat PIC yang menginput nanti kesulitan membaca dan bisa terjadi miskomunikasi. Itu jadi ke ketika input data juga sangat mudah sekali untuk terjadi kesalahan. Lalu yang kedua ada can get lost. Bisa juga production order ini kertasnya ini hilang entah kemana. Jadi misalkan dari operator cut terus lalu pindah ke operator drilling. Nah, pas pergantian itu si kertas ini nyelip kemana gitu. Dan kita kan setelah melalui beberapa proses, pastikan juga kita untuk trackingnya juga nggak ketahuan ini nih sebenarnya terjadi pelambatan di proses apa sih, entah di drilling atau assembly, kita nggak bisa tracking itu semua ketika si kertas ini hilang. Nah, karena data ini hilang, jadi si PIC atau PPIC pembuat schedule juga tidak bisa menginput datanya secara reality. Jadi jadi datanya itu ngambang gitu loh. Ini nggak tahu ini sebenarnya masalahnya di mana, berapa sih yang sudah diproduksi. Nah, ini jadi lebih susah data tersebut untuk dianalisa. Jadi untuk long term-nya, untuk analisa ke depannya kita juga jadi susah untuk mau improve untuk proses produksi kita. Karena kita nggak tahu karena kehilangan data-data tersebut. Nah, walaupun data tersebut sudah diisi sempurna, pasti juga akan timbul juga beberapa challenge. Yang pertama adalah
Yang pertama adalah mengenai beberapa yang hilang. Contohnya di sini ada in stock secara materialnya. Bagaimana kita mengecek material kita, apakah sudah ready, apakah materialnya tepat, terus kita juga perlu memeriksa melalui sistem MRP kita, baik terus spreadsheet, serta kita perlu mencarinya langsung observation ke dalam pabrik kita. Jadi kita perlu ngecek dulu ke lapangan untuk cek material, apakah ini ready atau enggak sih. Itu yang pertama mengenai stok material. Lalu yang kedua adalah mengenai operational availability. Di sini operational availability adalah kita perlu mengetahui mesin status kita. Jadi apakah mesin status kita ini tersedia atau enggak, kita perlu cari tahu terus apakah mesin kita dalam keadaan maintenance atau dalam keadaan downtime. Nah, ini kan kalau kita nggak cek langsung ke lapangan, kita juga nggak tahu. Lalu kapasitinya, kapasiti di sini adalah apakah ketika kita mau membuat part lalu kita kirimkan ke suatu operation atau mesin satu, kita perlu cek juga apakah mesin tersebut kapasitinya sudah overload atau enggak. Nah, dengan fusion operation semua itu nanti akan terjawab. Dan terakhir mengenai worker status di sini adalah sistem pekerjanya. Apakah pekerjanya sudah ditugaskan? Apakah overload atau ada petugas yang nganggur? Kita perlu cek lagi. Ini salah satu tantangan yang sering terjadi. Nah, lalu selanjutnya setelah itu semua pertanyaan-pertanyaan itu tersebut kita capture, muncul pertanyaan dari bagaimana cara kita menganalisa ke dalam sebuah spreadsheet kita, contohnya seperti itu. Untuk pembuatan laporan jika materialnya, terus mesin operasionalnya ini tidak diketahui. Jadi bagaimana cara kita menganalisis, terus apa yang info yang bisa kita dapat ketika ada beberapa uh, operation ini dari production order ini, dari production process ini ada yang miss. Terus apa yang harus kita lakukan ketika ada sesuatu yang miss atau hilang atau tidak tercapture dengan baik. Dan ini merupakan tantangan dan pertanyaan yang sering terjadi dalam proses produksi. Nah, untuk big picture-nya kita key challenge-nya. Jadi dengan fusion operation kita melihat ada 4 kendala di contohnya di 4 area utama yang sering menjadi masalah besar. Yang pertama mengenai warehouse manager. Ini mengenai inventory visibility, bagaimana cara kita men-track suatu stok material di warehouse kita secara real time. Lalu yang kedua mengenai traceability yang biasa dilakukan oleh complaint managers. Di sini kita perlu mengetahui visibility untuk produk produksinya itu bagaimana. Apakah sudah sesuai dengan workflow-nya? Lalu yang ketiga mengenai job tracking yang biasa dilakukan oleh production manager. Jadi si production manager ini biasanya kita capture datanya di bagian shop floor-nya operation. Jadi setiap worker, setiap mesin ini si production manager ini selalu tracking ini jobnya, ini produknya sudah dikerjakan sejauh mana oleh siapa, berapa yang oke, berapa yang NG. Ini nanti dilakukan oleh production manager. Dan yang terakhir mengenai kualitas quality control. Di sini biasanya dilakukan oleh quality manager untuk membuat checklist untuk validasi parameternya apakah NG atau enggak, terus berapa yang terbuang, berapa yang oke, nanti dilakukan oleh quality manager. Nah, ini merupakan beberapa tantangan lagi uh, sesuai dengan tujuan goals kita. Jadi di sini ada missed deadlines. Jadi ketika semua informasi tidak didapat, lalu terjadinya production yang mundur, pastikan untuk kirim barang ke customer kan juga akan ada missed deadlines yang akan mundur. Dan yang kedua, efisiensi menurun
karena hambatan yang sulit diidentifikasi di sini mengenai hidden bottlenecks. Karena bottlenecks-nya kita tidak diketahui, maka proses kedepannya pasti kan juga akan membuat production juga akan berkurang, efisiensinya akan menurun. Lalu yang ketiga ada biaya biaya yang meningkat di luar kendali kita atau high processing cost. Lalu adanya peningkatan untuk waste dan scrap-nya, untuk peningkatan limbah serta scrap yang tinggi. Lalu yang ketiga, masalah traceability issues. Di sini merupakan upaya itu yang cukup memakan waktu, terutama saat kita diaudit. Jadi kita untuk menampilkan datanya itu cukup sulit, karena seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa data yang hilang. Makanya untuk menampilkan data ketika audit itu sangat memakan waktu lagi. Kita perlu tracing lagi. Dan terakhir, raw material sourcing. Di sini kita seringkali bahan baku itu kehabisan dan tapi kita tidak dapat informasi itu. Dan ini pengadaannya kan juga pasti tidak ujuk-ujuk langsung ada gitu, pasti butuh proses. Nah, ini pastinya juga mempengaruhi seluruh proses produksi dari awal sampai akhir karena uh, kekurangan data tersebut. Nah, uh, jadi si Autodesk ini menawarkan sebuah solusi membuat segalanya itu menjadi lebih baik kita dengan cara mendigitalkan proses produksi kita. Jadi tadi yang pakai kertas kita rubah semuanya menjadi sesuai digital. Nah, untuk lebih tepatnya seperti ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan beberapa populer akronim seperti ini. Yang pertama memulai dengan PDM atau singkatan dari Product Data Management, yaitu sistem yang memusatkan data dan proses terkait produk. Teknisnya kita menggunakan software PDM untuk melacak sebuah revisi, terus mengelola sebuah perintah atau perubahan seperti itu. Lalu pembuatan bill of material atau BOM ini biasa dilakukan di PDM. Lalu yang kedua adalah PLM, di sini singkatan dari Product Lifecycle Management. Di sini merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola siklus pengembangan produk, mulai dari konsep, terus desain hingga pengambilan sampel sampai dengan produksi. Lalu yang ketiga ada disebut dengan MRP. MRP merupakan Material Requirement Planning, yaitu sistem untuk menghitung bahan dan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk tersebut. Jadi semua bahan dan komponen itu dihitung menggunakan MRP ini. Lalu ada juga ERP, Enterprise Resource Planning, yang merupakan suatu sistem yang cukup komprehensif untuk menggabungkan semua aspek bisnis, terutama termasuk Customer Relation Management atau CRM. Terus juga kita bisa gabungkan juga dengan Purchasing Account, lalu Human Resource, terus juga kita bisa sambungkan juga kepada MRP, terus ke supply chain juga bisa kita sambungkan dengan ERP ini. Dan yang terakhir ada Manufacturing Execution System atau MES. Nah, ini yang akan kita bahas. Apa sih itu MES ini? Jadi, Manufacturing Execution System ini adalah sistem yang memantau, terus melacak, mendokumentasikan, serta mengendalikan proses pembuatan produk kita, mulai dari bahan mentah hingga produk jadi. Jadi, MES ini merupakan jadi kita bisa capture semuanya mulai dari awal, mulai dari memantau, melacak, terus kita juga bisa dokumentasikan, sampai kita juga bisa mengendalikan proses pembuatan barang, mulai dari yang mentah hingga produk jadi. Nah, ini nanti MES ini yang akan kita jelaskan pada Fusion Operation. Nah, berikut ini adalah paradigma-paradigma yang sering terjadi ketika kita mengimplementasikan sebuah software baru ke dalam perusahaan.
Yang pertama ada 6 until 18. Jadi di sini dibutuhkan waktu sekitar 6 sampai 18 bulan, 18 bulan untuk mengimplementasikan MES solution ini. Jadi cukup butuh waktu yang lama untuk sebuah software diimplementasikan dalam sebuah pabrik. Dan ini kan pastikan juga menyita banyak waktu, banyak produktivitas benefitnya juga pasti banyak yang kesita. Lalu yang kedua mengenai harga. Selain waktu yang sangat lama, yang diperlukan untuk menerapkan ini dari sisi harga. Jadi eh, harganya ini kan juga cukup tinggi untuk licensing cost-nya, untuk penerapan, terus harganya cukup tinggi. Apalagi untuk bisnis-bisnis yang kecil, ini kan pasti sangat tidak efisien lah ya. Lalu yang ketiga, setelah waktu, terus biaya untuk uang diinvestasikan. Yang terakhir ada yang namanya slow. Jadi adopsi pengguna itu lambat karena satu, perangkat keras yang tidak memadai juga bisa mungkin kan. Lalu dari sistem pekerjanya yang susah mengimplementasikan itu juga menjadi salah satu tantangan juga menjadi slow. Terus user interface yang rumit atau sulit dimengerti itu juga menjadi sebuah tantangan yang mengakibatkan slow. Nah, berangkat dari ketiga masalah ini, Autodesk menawarkan salah satu solusi di mana di sini ada fast, affordable, efisien. Yang pertama cepat karena pasti kita ingin mendapatkan atau melacak suatu produksi ini secara real time, secara langsung lah dapatlah, bukan hitungan hari atau bulan. Jadi kita ketik search, nanti semuanya itu akan langsung kita dapatkan tanpa harus menunggu hitungan hari atau bulan. Yang kedua, affordable atau terjangkau. Mungkin suatu perusahaan mencari harga yang menarik dan memiliki proses implementasi yang sederhana. Jadi selain harga, dibutuhkan juga untuk bisa fit ke dalam perusahaan itu butuh waktu yang cepat seperti itu. Yang ketiga adalah efisien. Di sini karena Anda mencari sesuatu yang perlu dengan mudah, makanya efisien ini perlu digunakan oleh para pekerja dan tim manajemen agar tidak tergantung pada perangkat. Jadi efisien ini lebih mudah diadopsi seperti itulah. Jadi kita nggak perlu buka hardware terus-menerus. Kita tinggal buka sesekali untuk melakukan submit. Nanti kita bisa jalankan proses produksi seperti itu. Nah, ini adalah solusi yang ditawarkan dari Autodesk. Operating a production facility can be complicated, with a constant need to monitor everything from raw materials through to finished goods. To help address the challenges, production managers look to manufacturing execution systems, or MES, to track their production processes. But often these can be expensive to set up, painful to integrate, and under-deliver on addressing their true needs. Autodesk ProdSmart is different. ProdSmart is a go-anywhere, use-anywhere, cloud-connected MES and light enterprise resource planning system, which capitalizes on the use of web browsers and mobile devices for operation. This minimizes the IT overhead needed to get you up and running sooner and gives you the flexibility to start managing your production data today and adapt to your business as it grows. Focus on what's important, like monitoring your operations through production tracking dashboards and audit-ready quality compliance reports fed by real-time information collected from the shop floor, making it easy to visualize your production efficiency all the way from orders to shipping. Manage your teams, machines, and materials to optimize your production capacity and increase manufacturing throughput with material and resource planning, helping to minimize waste and reduce the environmental impact of your business. With scheduling for preventive or corrective machine maintenance to reduce production downtime. And integrate with upstream or downstream resource planning,
customer relationships, and product lifecycle management systems to keep your data synchronized and prevent duplication. So, whether you need to improve your production workflow and execution, cope with change and quality management, or get visibility on throughput and machine maintenance, get your business future ready with Autodesk ProdSmart. Jadi itu adalah fusion operation. Nah, tadi sering disinggung juga dalam video Autodesk ProdSmart. Autodesk ProdSmart itu adalah merupakan nama yang dulu sebelum diakuisisi oleh Autodesk. Jadi dulu namanya adalah ProdSmart, cuman setelah diakuisisi oleh Autodesk berubah menjadi Fusion Operation seperti itu. Nah, lalu kenapa sih kita harus Fusion Operation? Jadi fusion operation dalam definisinya yang paling sederhana adalah kita mengubah produksi di shop floor menjadi proses digital yang dimana tujuan utamanya untuk mendorong efisiensi operasionalnya. Lalu fusion operation merupakan sebuah alat moduler atau software yang dimana berbasis cloud, sangat fleksibel dan dapat diimplementasikan juga dengan cepat. Jadi itu adalah salah satu kelebihan Fusion. Nah, di Fusion Operation juga menyediakan visibilitas real time ke dalam produksi kita. Jadi untuk pelacakan inventaris itu semuanya secara real time. Dan semua itu nanti ditampilkan dalam dashboard di suatu device kita. Nah, ini adalah salah satu contoh eh, penampilan dari dashboard tersebut. Lalu ada juga instant data capture. Di sini kita bisa menggunakan perangkat standar, contohnya seperti tablet ataupun smartphone atau juga bisa menggunakan QR code. Jadi tidak butuh invest yang besar. Setiap pekerja pasti kan juga mempunyai device ya, contohnya smartphone. Nah, smartphone dari pekerja tersebut kita bisa maksimalkan untuk menunjang proses pekerjaan ini. Lalu ada quality control dan traceability of product. Di sini kita juga bisa cek quality controlnya. Untuk quality control ini tidak yang dimaksud adalah kita tidak bisa menjustifikasi bahwa produk ini NG atau tidak. Tapi dari sisi operatornya perlu menuliskan bahwa yang NG itu produknya berapa, yang oke berapa, seperti itu. Jadi di Fusion Operation tidak bisa menjustifikasi si produk itu NG atau tidak. Lalu yang terakhir adalah mengenai material requirement planning, move toward just-in-time manufacturing. Jadi semuanya kita bisa gabungkan semuanya dan secara waktunya juga jadi lebih cepat. Lalu kita fokus on production planning, di mana dengan fusion operation diharapkan kita bisa meningkatkan manufacturing throughput-nya seperti apa. Lalu juga bisa lebih efisien secara resource planning-nya. Dan terakhir mengenai manufacturing flexibility-nya. Jadi keandalan dari fusion operation ini bagaimana sih di manufacturing. Nah, ini ada contoh video uh, penggunaan dari fusion operation. Dan ini adalah merupakan tampilan dari dashboard. Jadi di fusion operation ini terdiri dari dua sistem, dua tipe pengguna. Yang pertama ada administrator dan yang kedua ada user. Nah, administrator ini nanti dipegang oleh beberapa, contohnya manajer ke atas lah ya. Nah, kalau untuk user nanti digunakan oleh para pekerjanya. Nah, pada tampilan ini merupakan tampilan dari dashboard sebuah dari administrator. Di sini ada banyak sekali report, analisa, terus scheduling, production recordnya. Nah, kalau yang ditampilkan ini adalah mesin status.
Di sini contohnya ada beberapa mesin CNC dengan beberapa status. Kalau yang warna merah ini artinya lagi downtime atau lagi maintenance. Jadi mesin tersebut tidak bisa digunakan. Lalu yang warna biru ini mesinnya available. Jadi bisa digunakan. Mesin tersebut tersedia untuk digunakan. Lalu kalau yang warna hijau ini informasinya bahwa mesin tersebut sedang running suatu pekerjaan. Jadi ada beberapa tiga warna, biru, merah, dan hijau. Nah, ini untuk bagian schedulingnya, kita bisa atur dan geser-geser sesuai dengan produksinya. Nah, ini tampilan global OE-nya, overall effectiveness. Nah, kalau yang di gambar handphone ini adalah salah satu nanti contoh penggunaannya di operator. Jadi operator tinggal sign in, terus insert production, pekerjaan apa aja yang mau dikerjakan. Nah, semuanya nanti operator tinggal input dari handphone mereka masing-masing. Jadi kita nggak perlu invest device yang mahal, seperti itu. Lalu selanjutnya mengenai quoting and sales order management. Jadi di Fusion Operation kita juga bisa mengcapture ketika ada order atau quote gitu, kita bisa lakukan dengan Fusion Operation ini. Nah, ini contohnya ada desain plastik gitu. Nah, kita bisa atur ini semua, mau dikerjakan berapa lama, kuantitinya berapa. Ini salah satu contoh untuk quoting and sales order management. Dan ini kita nanti bisa sambungkan dengan beberapa sistem lainnya seperti ERP, karena sifatnya si Fusion Operation ini open API, jadi masih bisa dimodifikasi. Lalu yang terakhir, bukan yang terakhir, sorry, selanjutnya mengenai scheduling and material requirement planning. Di sini kita bisa tarik eh, garisnya atau schedule-nya. Nah, kalau kita bisa lihat garis grafik di bawah ini, Bapak Ibu. Nah, ini merupakan load-nya, capacity load-nya. Jadi semakin dia tinggi, berarti kapasitas pekerjaannya itu load-nya itu semakin tinggi. Jadi contohnya di tanggal 29, nah ini ada beberapa pekerjaan yang dilakukan di tanggal 29, makanya dia tinggi. Seperti itu. Nah, untuk pengaturan schedule-nya tinggal geser-geser aja. Mau berapa hari, kita tinggal geser. Ini masih sama untuk schedule-nya. Nah, ini untuk lebih deep dive dalamnya, bahwa sebuah part nanti ada beberapa proses, kita bisa atur juga semuanya. Ini untuk MRP-nya, kita juga bisa cek materialnya, apakah tersedia atau berapa, butuh berapa. Contohnya butuh quantity satu, jadi minus satu nih, kurang karena bahannya. Kita bisa kontrol itu semua. Lalu selanjutnya mengenai purchasing and inventory management. Di sini merupakan purchase ordernya. Ini contoh pengisian di operatornya. Kita isi. Nanti di sini tugasnya untuk mengasen ini adalah si administratornya. Jadi si operator hanya tinggal input-input apa yang mau dikerjakan, terus mengerjakan apa, prosesnya apa, nanti itu tugas operator. Ini merupakan job tracking and quality. Nah, ini sebentar saya ulangi. Kalau bisa dilihat di gambar smartphone ya, di sini pekerja sudah login ke akun mereka, lalu melakukan insert production. Jadi di sini dia memasukkan your card or insert your number. Di sini adalah nomor karyawannya. Jadi kita setting nomor karyawannya berapa. Contohnya di sini satu.
Terus dia mau mengerjakan job teknik cut. Nanti di sini akan mulai starting, nanti di gambarnya dashboardnya di sini juga akan otomatis berubah seperti itu. Ini untuk operator kedua dia mau mengerjakan ini, QC, cek, oke, submit, dan nanti akan tercapture lagi dalam job tracking and quality. Jadi semuanya dari mulai desain sampai dengan quality, QC-nya semuanya bisa menggunakan Fusion Operation ini untuk tracking produk saya. Jadi untuk setting semuanya ini butuh satu administrator untuk setting dari mesinnya apa aja, terus produksinya apa aja. Ini nanti administrator yang setting, dan pekerja hanya seperti yang di gambar smartphone ini, cuman input-input aja. Jadi si pekerja nggak perlu setting, kita perlu input sesuai hasil yang sudah dikerjakan. Jadi ini juga ada tanda tangannya, sudah kita confirm. Nah, ini nanti semua akan tercapture dalam quality analytics-nya. Jadi ini kita bisa tarik reportnya, kita bisa print juga report tersebut. Ini untuk mengetahui mesin status and maintenance-nya. Misalkan ada satu mesin yang downtime, si worker juga bisa memasukkan, contohnya insert like ID, terus kita set mesinnya, terus maintenance kita nanti dia akan berubah menjadi merah gitu. Nah, jadi si PPIC juga melihat, oh mesin ini nggak bisa digunakan lagi downtime atau maintenance gitu. Kalau udah selesai kita juga bisa pulihkan itu lagi. Jadi semuanya terkontrol dalam satu device. Oke, itu untuk machine and maintenance. Nah ini untuk reportnya, analytic and reportnya. Kita bisa tampilkan berdasarkan grafik atau Excel juga kita bisa generate ke Excel. Nanti kita tinggal pilih aja mau tanggalnya berapa, apa aja yang mau di capture atau di export ke Excel, kita bisa atur itu semua. Ini salah satu hasil capturean ya, reportnya. Nah, Fusion Operation juga kita bisa integrasikan juga ke dalam Fusion 360 kita atau Fusion Cloud kita. Jadi dari Fusion 360 kita bisa langsung import from Fusion seperti video di atas. Kita bisa input tanggalnya, namanya apa. Nah, kita bisa sambungkan dengan project kita yang sudah kita kerjakan di Fusion. Nanti dia akan muncul gambar 3D-nya untuk dicek ataupun untuk dilihat. Salah satu integrasi. Ini untuk part-partnya apa aja, nanti dia akan ter-breakdown.
Ini untuk cek partnya, apakah sudah benar atau belum. Nah, ini tampilan kalau menggunakan sebuah tablet atau dibuka di tablet gitu. Kita bisa cek. Yang jadi baik di tablet maupun di device semuanya kita bisa atur itu semua. Nah, ini beberapa apa ya software peripheral aggregation. Jadi beberapa device yang bisa kita gunakan untuk menunjang fusion operation ini. Yang pertama kita bisa menggunakan label printer, kita pilih, lalu kita bisa menggunakan barcode reader juga, terus QR code reader, RFID, dan juga NFC. Ataupun kita juga bisa menggunakan Bluetooth maupun biometric scanner. Jadi ini semua bisa kita aplikasikan dalam Fusion. Cuman untuk device ini tidak dibundling dalam Fusion. Jadi kita perlu membeli secara terpisah. Kecuali kalau yang sudah punya handphone, kita tinggal download aja di Play Store atau iOS, kita tinggal install Fusion Operation. Jadi kurang lebih seperti itu Fusion Operation. Jadi untuk mendigitalkan semua alur proses kerja yang tadinya manual kita buat digital, semuanya kita input menggunakan digital. Jadi untuk menghilangkan beberapa step-step yang dirasa cukup merugikan perusahaan gitu, nah kita bisa uh, memulai menggunakan fusion operation. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai fusion operation. Boleh Bapak Ibu kalau ingin bertanya bisa raise hand atau klik di kolom chat atau di Q&A, dipersilahkan. Atau bisa raise hand atau ketik di kolom Q&A. Nah, sebelum kita sambil menunggu pertanyaan, boleh dibantu untuk mengisi feedback form dari kita. Ini digunakan untuk sebagai penilaian terhadap kita untuk kedepannya juga, untuk sebagai uh, cara kita untuk komunikasi kepada user-user kita, update produk, dan kita juga ada LinkedIn, bisa untuk dibantu di follow. Di sini ada sama produk update, kita juga biasa melakukan update di LinkedIn kita. Mungkin boleh dibantu di scan atau diisi feedback formnya. Oke, saya bantu isi di kolom chat agar bisa di copy. Sambil menunggu pertanyaan boleh bantu ngisi, atau kalau ada yang mau bertanya bersilahkan. Kalau ada yang malu-malu boleh bertanya melalui feedback form tersebut. Jadi silahkan diutarakan.
Baik, jika tidak ada yang bertanya, maka saya cukupkan untuk webinar pada kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan mengenai fusion operation ini dapat berguna untuk di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pantas atau kurang berkenan, mohon dimaafkan dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa ketemu di webinar selanjutnya.